Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kesempatan, kekuatan, serta kemampuan untuk kembali melanjutkan kajian kita dalam membahas hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah di dalam kitab sunannya. Pada pembahasan yang lalu kita telah berbicara tentang kisah pertemuan antara Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan Ibnu Sayyad. Hadis yang akan kita bahas pada majelis kali ini masih berbicara tentang Ibnu Sayyad, dan ini hadis seperti yang lalu kami sampaikan, hadis yang berbicara tentang pertemuan Nabi SAW dengan Ibnu Sayyad pada saat Ibnu Sayyad masih dalam usia yang muda. Diriwayatkan kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, qala haddatsana Sufyan ibnu Waki' qala haddatsana Abdul A'la anil Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Sa'idin fi ba'di turuqil Madinah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Sa'id di salah satu kawasan di kota Madinah. Fahtabasahu wa huwa ghulamun yahudi wa lahu dhu'abah. Kemudian diberhentikan, ditangkap dulu. Maksudnya di situ diberhentikan oleh Nabi, nanti akan dijelaskan di riwayat hadis yang berikutnya. Dan pada saat itu Ibnu Sa'id masih di dalam umur yang belum beranjak dewasa. Ghulam disebutkan di sini oleh Abu Sa'id Al-Khudri, masih ghulam. Namun para ulama di sini menafsirkan memang saat itu umur Ibnu Sa'id masih sangat muda, tetapi hampir beranjak dewasa. Ghulamun Yahudi berasal dari kalangan Yahudi yang tinggal di kota Madinah pada saat itu. Walahu zu'abah, salah satu ciri-cirinya dia memiliki rambut yang terikat-ikat seperti ekor di belakangnya sini. Wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Ketika itu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id, atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu mengakui dan bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Di sini yang mengisyaratkan bahwa Ibnu Sa'id memang belum beranjak dewasa, tetapi sudah sampai kepada umur tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, seperti itu. Jadi bukan di dalam pertemuan ini terjadi bukan pada saat Ibnu Sa'id masih sangat kecil, masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Secara umur memang dia belum sampai kepada umur baligh atau dewasa saat pertemuan ini terjadi. Tetapi dia sudah sampai kepada umur tamyiz, yaitu umur atau akalnya sudah bekerja pada saat itu. Makanya kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id, apakah engkau bersaksi dan mengimani bahwasanya aku adalah Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Qala, tapi kemudian pertanyaan itu dibalas dengan pertanyaan lagi oleh Ibnu Sa'id. Apa yang ditanyakan oleh Ibnu Sa'id? Atashhadu anta anni Rasulullah. Ditanya balik oleh Ibnu Sa'id, apakah Anda bersaksi bahwasanya aku Rasulullah? Jadi saling berbalik pertanyaan pada saat itu. Rasulullah bertanya, apakah kamu menyaksikan, bersaksi dan mengimani bahwasanya aku adalah Rasulullah? Bukannya dijawab iya atau tidak, justru dibalik dengan pertanyaan lagi. Anda sendiri apakah bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah? Dari percakapan ini kita lihat bahwasanya Ibnu Sa'id, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan bahwasanya pada saat itu Ibnu Sa'id sudah berani bersaksi, sudah berani mengikrarkan diri sebagai seorang nabi. Meskipun Allahu a'lam apakah pada saat itu Ibnu Sa'id tahu bahwasanya yang dihadapi itu adalah seorang nabi atau bukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibalas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga hari akhir. Disebutkan rukun iman di situ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taro. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman itu tadi, bertanya lagi kepada Ibnu Sa'id, apa pendapat kamu tentang rukun iman ini? Qala ara arsyan fawqal ma'i. Dijawab dengan jawaban yang justru melenceng dari pertanyaannya. Ibnu Sa'id menyatakan, aku bermimpi melihat singgasana di atas air. Ini seperti ingin menyatakan bahwasannya apa yang dilihat ini, apa yang dimimpikan oleh Ibnu Sa'id ini adalah sebuah kebenaran. Karena singgasana seperti yang disebutkan kana arsyuhu 'alal ma', dalam Al-Qur'an dalam salah satu ayat disebutkan bahwasanya arsy-Nya Allah atau singgasananya Allah berada di atas air. Di sini Ibnu Sa'id juga menyampaikan bahwasanya dia melihat singgasana di atas air, seolah-olah ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dilihat ini adalah benar sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Tapi kemudian dibantah oleh Nabi SAW. Taro arsya iblis, kata Rasulullah, fauqal bahri, yang kamu lihat itu bukan singgasananya Allah, bukan arsy-Nya Allah, tetapi yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis yang ada di atas lautan. Qala fama taro. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, apalagi yang kamu lihat? Apalagi yang bisa kamu dapatkan? Disebutkan lagi oleh Ibnu Sa'id, aro shadiqan wa kadzibaini aw shadiqaini aw kadziban. Kata Ibnu Sa'id, aku melihat seseorang yang menyampaikan kabar kepadaku, satu orangnya menyampaikan kabar yang benar dan dua orangnya menyampaikan kabar yang bohong. Atau dua orang yang menyampaikan kabar yang benar dan satu orang yang menyampaikan kabar yang bohong. Ada keraguan-raguan dari Ibnu Sa'id. Ada keraguan-raguan yang menyatakan, nanti akan kita lihat yang dimaksud pengabar berita ini siapa? Satu orang dan dua orang ini siapa? Kalau memang yang disampaikan oleh Ibnu Sa'id itu adalah sebuah kebenaran, entah itu berasal dari wahyu ataukah berasal dari sebuah ilham, tidak ada keraguan-raguan. Yang datang kepada Ibnu Sa'id, pembawa kabar berita ini, apakah satu orang atau dua orang atau tiga orang, pasti akan dipastikan oleh dia. Tetapi di sini ada keraguan. Dia mengatakan satu orang yang benar dan dua orang yang bohong. Tidak, dua orang yang bohong, dua orang yang benar, satu orang yang bohong, dan seperti itu. Artinya ada keraguan-raguan tentang pembawa berita ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan lubbisa alaihi, ini sudah termanipulasi ini. Ini kabarnya ini, berita yang sampai kepada Ibnu Sa'id ini sudah termanipulasi. Artinya jangan percaya ucapan anak ini. Apa yang dia ucapkan, dia tadi mengucapkan apakah Anda mengakui bahwasanya aku adalah Rasulullah, ini jangan percaya.
Kemudian ketika Ibnu Sa'id menyampaikan aku melihat arsy di atas air, ini juga jangan dipercaya. Artinya ini sudah tercampur maklumat yang dimiliki oleh Ibnu Sa'id ini apakah benar atau salah, ini jangan dipercaya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar, fada'ahu, tinggalkan ini orang. Jangan percaya apa yang dia ucapkan dan sebagainya. Untuk memperjelas hadis yang ini tadi, kita loncat satu hadis, nanti baru kita akan kembali kepada hadis yang menyebutkan tentang ciri-ciri Ibnu Sa'id ini. Memang dia punya ciri-ciri yang mirip dengan Dajjal, bahkan orang tuanya pun mirip ciri-cirinya dengan orang tuanya Dajjal. Nanti akan kita bahas, tapi untuk memperjelas hadis yang barusan, kita akan loncat satu hadis dulu. Hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau yang tadi diceritakan atau dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang sekarang dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Ibni Sayyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Sayyad fi nafarin min ashabihi. Ketika itu beliau berjalan bersama dengan para sahabatnya. Fihim Umar ibnul Khattab, di dalamnya terdapat Umar bin Khattab, seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Salah satunya ada Umar ibnul Khattab. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman 'inda atum Bani Maghalah wa huwa ghulam. Pada saat itu Ibnu Sayyad sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain di salah satu rumah yang dimiliki oleh Bani Maghalah. Bani Maghalah salah satu keluarga yang ada di kota Madinah pada saat itu, dan pada saat itu umurnya masih belum dewasa, mendekati dewasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, belum dewasa tetapi sudah sampai kepada usia tamyiz. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadihi. Dia Ibnu Sayyad karena saking asiknya bermain tidak menyadari kedatangan seorang tamu atau seorang rombongan, sampai kemudian Rasulullah memanggilnya dengan memukul punggungnya, pak, seperti itu. Kemudian langsung ditanya, percakapannya persis seperti apa yang tadi dibahas pada hadis sebelumnya. Rasulullah bertanya, apakah kamu menyaksikan, kamu bersaksi dan percaya bahwasanya aku adalah Rasulullah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Kemudian seketika Ibnu Sayyad melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kalau tadi kan langsung di dalam hadis yang sebelumnya dibalas dengan pertanyaan lagi. Kalau ini enggak, ada jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad? Asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwasanya Anda adalah rasul yang diutus untuk orang-orang yang buta huruf, untuk orang-orang yang ummi. Apa maksud dari ucapan ini? Para ulama menafsirkan yang dimaksud ummi di sini secara khusus adalah bangsa Arab. Karena pada saat itu bangsa Arab umumnya orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Mayoritas bangsa Arab pada saat itu tidak bisa baca tulis. Artinya mereka mengandalkan menuntut ilmu dengan hafalan. Sedikit yang bisa baca tulis. Ketika Ibnu Sayyad mengatakan Anda adalah rasulnya yang diutus untuk orang-orang yang buta huruf. Maksudnya di situ Anda diutus hanya untuk orang-orang Arab. Bukan untuk kami. Kami ketika itu orang Yahudi, karena orang Yahudi kan bukan berbeda keturunan dengan orang Arab. Orang Yahudi keturunannya dari Ishak, dari Nabi Ishak, sedangkan orang-orang Arab yang dimaksud di sini keturunannya Nabi Ismail, yaitu nasabnya Rasulullah ketika ditarik sampai kepada Nabi Ismail. Berbeda nasab. Artinya saat itu Ibnu Sayyad tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasul seluruh umat. Dia hanya mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Dia tidak mau mengakui bahwasanya Rasulullah itu juga diutus untuk orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Artinya dia tidak mengakui itu.
Makanya kemudian dalam hadis yang tadi sebelumnya disampaikan balasannya pertanyaan lagi, apakah Anda menyaksikan saya adalah Rasulullah? Maksudnya kalau Anda Rasul diutus untuk orang Arab, maka sayalah Rasul yang diutus untuk orang-orang Yahudi. Kira-kira seperti ini maknanya. Summa qala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atashhadu anta anni Rasulullah, sama seperti tadi. Pertanyaannya disampaikan kepada Ibnu Sayyad. Kalau begitu, kalau saya mengakui Anda sebagai Rasulnya orang-orang ummi atau orang-orang Arab yang buta huruf itu, maka apakah Anda mengakui bahwasanya saya juga adalah Rasulullah? Sama seperti percakapan yang tadi. Kemudian Rasulullah membalas, amantu billah wa rusulihi. Aku percaya, aku meyakini Allah dan Rasulnya. Cukup sampai situ saja. Kalau hadis yang tadi disebutkan rukun iman secara lengkap. Di sini hanya menyebutkan amantu billah wa rusulihi, ini sebagai bantahan kepada Ibnu Sayyad. Kalau memang seandainya Rasulullah mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang seandainya Ibnu Sayyad itu adalah Rasul yang benar, yang diutus untuk orang Yahudi pada saat itu, maka pasti niscaya Rasulullah akan mengimani kerasulannya Ibnu Sayyad, tetapi ini tidak. Maka di sini seolah-olah Rasulullah juga ingin membantah, kamu bukanlah Rasul yang sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'tika. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, yang datang kepada kamu siapa? Kalau yang datang kepada Rasulullah jelas Jibril. Yang menyampaikan wahyu tersebut adalah Jibril, jelas. Kemudian dikorek lagi oleh Rasulullah, yang datang kepada kamu siapa? Ini yang dimaksud satu orang yang jujur dan dua orang pendusta ini tadi, yang dimaksud pada hadis sebelumnya ada di sini ditafsirkan. Ma ya'tika, apa yang datang, kabar apa yang datang kepada kamu dan siapa yang mengabarkannya? Qala Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kazibun, yang datang kepadaku adalah seorang yang mengabarkan kabar yang benar dan seorang yang mengabarkan kabar yang dusta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khullita 'alaikal amr. Ini sudah tercampur ini. Permasalahannya ini sudah tercampur. Sudah termanipulasi maklumatnya ini, sudah jangan dipercaya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dites lagi oleh Rasulullah dengan menyampaikan, inni qad khabba'tu laka khabi'an. Aku sudah menyembunyikan sesuatu dari kamu. Wa khabba'a lahu yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yang disembunyikan oleh Nabi adalah ayat ini. Ayat dari surat Ad-Dukhan ayat ke-10, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maksudnya di sini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang saya pahami di sini bahwasanya Rasulullah menyembunyikan ayat ini dari Ibnu Sayyad untuk mengetes apakah Ibnu Sayyad berdusta atau mengatakan kebenaran tentang penafsiran ayat ini. Yang disembunyikan oleh Nabi bukan ayatnya, tetapi seperti apa bentuk dukhonnya itu, seperti apa wujud dukhonnya itu, dan kapan terjadinya dukhonnya itu yang disembunyikan. Kalau memang Ibnu Sayyad ini benar, bukan seorang pendusta, dia akan mengatakan saya nggak tahu apa-apa tentang dukhon ini. Tapi ternyata dijawab oleh Ibnu Sayyad, huwa ad-dukh. Ad-dukh di sini maksud ya dukhon. Jadi seolah-olah Ibnu Sayyad memastikan saya tahu tentang makna dukhon ini. Saya tahu tentang bentuk dukhonnya ini. Saya tahu tentang seperti kemarin yang disampaikan Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang perkara-perkara bohongnya itu. Saya tahu siapa itu Dajjal, saya tahu di mana dia, dan saya tahu siapa orang tuanya. Ini sebuah kebohongan. Yang di sini kebohongan yang disampaikan adalah dia mengaku tahu tentang segala hal yang berkaitan tentang dukhonnya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebuah kebohongan dari Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhsa, dah sana pergi kamu, menjauh dari saya. Falan ta'dua qadraka, kemudian tidak akan kadar atau derajat kamu itu tidak akan meninggi. Pergi sana.
Qala Umar, tapi sebelumnya itu kalau yang di hadis yang tadi kan di apa namanya perintahnya Rasulullah, sudah Abu Bakar, Umar, biarkan orang ini. Jangan percaya dia, tinggalkan dia. Tapi di sini sebelum Umar pergi, Umar meminta izin kepada Rasulullah. Qala Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'dzan li fa'adriba unuqahu. Izinkan saya untuk memenggal leher orang ini. Nah, dari sini sudah kita bisa ambil kesimpulan kalau memang Ibnu Sayyad pada saat itu masih anak kecil yang belum sampai kepada usia tamyiz, tentu kebohongan-kebohongan yang disebutkan oleh Ibnu Sayyad ini tadi nggak akan digubris oleh Umar bin Khattab. Anggap saja itu ucapan seorang anak kecil. Tetapi di sini Umar bin Khattab emosi melihat apa yang kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad ini. Mulai dari pertama tadi sudah mengakui seorang rasul, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, baru kemudian mengakui bahwasanya didatangi oleh orang yang pendusta dan pembohong itu tadi, mengaku mendapatkan sebuah wahyu dan kemudian mengaku mengetahui persis seperti apa dukhon itu tadi. Kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad ini membuat Umar marah dan meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal. Artinya di sini ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menganggap ucapan-ucapan Ibnu Sayyad ini, maka Umar bin Khattab menganggap serius ini. Berarti ini bukan sekedar ucapan anak kecil. Berarti Ibnu Sayyad pada saat itu bukan tidak lagi dianggap sebagai anak kecil biasa, meskipun belum sampai kepada usia usia dewasa, tetapi Ibnu Sayyad sudah sampai kepada usia tamyiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan, tidak juga melarang. Jadi yang ketika Umar bin Khattab meminta izin untuk memenggal kepalanya Ibnu Sayyad, pada saat itu Rasulullah membalas dengan mengucapkan, in yaku haqqan falan tusallat alaihi. Kalau seandainya benar dia adalah Dajjal Al-Masih yang akan muncul di akhir zaman nanti, kamu gak akan bisa melakukan apapun wahai Umar kepada Dajjal ini. Karena sudah disebutkan dan sudah ditetapkan oleh Allah yang akan mengalahkan Dajjal ini Nabi Isa. Sekelas Umar pun gak akan bisa mengalahkan Dajjal, gitu loh. Sekelas Abu Bakar pun gak akan bisa mengalahkan Dajjal. Pendekar-pendekar para sahabat pada saat itu gak akan bisa mengalahkan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa alaihi salam. Kata Rasulullah, kalau seandainya orang ini betul adalah Dajjal, kamu gak akan bisa ngapa-ngapain. Kamu gak akan bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Wa in la yakunhu, tapi kalau seandainya dia bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlihi. Gak ada kebaikan bagi kamu kalau kamu berhasil membunuh dia, gitu loh. Makanya Rasulullah tidak memastikan Ibnu Sayyad sebagai Dajjal. Rasulullah juga tidak mengingkari kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad. Rasulullah tidak memerintahkan Umar untuk membunuh orang tersebut. Rasulullah juga tidak seperti menggantung gitu loh. Kalau kamu bunuh dia, kalau benar orang itu adalah Dajjal, kamu gak akan bisa bunuh dia. Tapi kalau orang itu bukan Dajjal, apa kebaikannya? Tidak ada kebaikan apapun yang kamu dapatkan kalau kamu berhasil membunuh dia. Seperti itu. Bahkan disampaikan dalam riwayat yang lain, pada saat itu Umar bin Khattab bersumpah kalau Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan sumpah itu diucapkan di hadapan Nabi SAW, tapi Rasulullah SAW tidak mengingkari sumpahnya Umar itu. Allahu a'lam bishawab. Tentu muncul pertanyaan di kita. Kenapa kalau Rasulullah tidak mengizinkan Umar untuk membunuhnya? Padahal dia sudah jelas mengaku sebagai nabi di hadapannya Rasulullah. Mengucapkan kebohongan-kebohongan tersebut di hadapannya Rasulullah. Kenapa kok tidak Rasulullah izinkan? Bahkan Rasulullah tidak turun tangan untuk membunuh Ibnu Sayyad ini. Ada beberapa jawaban yang disampaikan para ulama. Sebagian berpendapat
bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah kok justru meninggalkan orang ini, tidak melakukan apapun, tidak menghukum, bahkan tidak membunuhnya, padahal sudah jelas-jelas mengucapkan sebuah ikrar yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyatakan ya, Rasulullah melakukan hal itu karena Ibnu Sayyad pada saat itu belum mencapai usia balik, belum dewasa. Artinya yang dilakukan Ibnu Sayyad pada saat itu tidak dihitung satu dosa. Nah, meskipun tadi Umar bin Khattab sudah sempat emosi, meskipun belum sampai kepada usia balik, hampir dewasa itu sudah sedikit lagi mendekati usia dewasa, tetapi sudah sampai kepada usia tamyiz. Ini jawaban yang pertama dari para ulama. Jawaban yang kedua, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu adalah untuk menghargai perjanjian damai antara umat Muslim dengan umat Yahudi pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, di awal mula kedatangan Nabi SAW di kota Madinah juga terjadi beberapa perang antara umat Muslim dengan umat Yahudi. Berkecamuk perang antara umat Muslim dengan umat Yahudi pada saat itu. Nah, di antara beberapa peperangan itu terjadi perjanjian gencatan senjata antara umat Muslim dengan umat Yahudi. Allahu alam berapa kali perjanjian gencatan senjata itu terjadi, yang jelas itu sudah pernah terjadi. Nah, pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Ibnu Sayyad pada saat ini pas ketika perjanjian gencatan senjata itu sudah dilakukan. Maka kemudian Rasulullah tidak memiliki kewenangan apapun untuk menghukum Ibnu Sayyad. Karena kalau sampai Ibnu Sayyad terbunuh pada saat itu, maka umat Muslim dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata itu. Kemudian Rasulullah itulah kenapa Rasulullah mengambil keputusan untuk meninggalkan. Sudah, tinggalkan saja Ibnu Sayyad, tidak usah digubris. Bahkan ketika Umar meminta izin untuk membunuh Ibnu Sayyad, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Tidak usah, pergi saja sudah. Tidak usah digubris apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad pada saat itu. Mungkin sampai di sini dulu majelis yang kita bahas, dua hadis yang kita bahas pada majelis kali ini, yaitu tentang pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Ibnu Sayyad. Insyaallah pada majelis yang akan datang kita akan berbicara ini tadi yang saya singgung tadi, hadis yang kita lompati tadi. Di sini ada satu hadis yang menyebutkan tentang ciri-ciri kedua orang tua Dajjal. Dan seperti apa ciri-ciri itu, apakah pas dengan Ibnu Sayyad dan orang tuanya Ibnu Sayyad atau tidak, akan kita bahas insyaallah pada majelis yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada majelis hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.